Hari ini kenapa saya bawa senjata ini? Karena akan kita bahas tentang seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Kalian kaget nggak saya bawa tembakan kayak gini? Hari ini wilayah mana atau daerah mana, negara mana yang sedang berperang? Ukraina, Israel, Amerika. Oke. Kalian mungkin takut dengan suasana perang. Untuk itulah kita harus bersyukur, tidak dengan gratisan, tidak dengan hal mudah, tapi diraih dengan perjuangan, dengan senjata, bahkan dengan darah dan nyawa para pejuang. Sebelum kita belajar tentang peristiwa seputar proklamasi, kita akan belajar tentang bagaimana peristiwa yang mendahului sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa di Pearl Harbor. Ada yang tahu Pearl Harbor? Letaknya di mana? Hawaii itu terkenal dengan tarinya hula-hula, ya. Di sana ada pangkalan militer Amerika. Jadi Amerika memang negara yang punya pangkalan militer di mana-mana. Perang Dunia Kedua, dan mereka kemudian menyerang Amerika, diawali secara tiba-tiba, gitu ya. Dan mereka kemudian menguasai Indonesia sebagai salah satu wilayah yang dikuasai oleh sekutu, yaitu Belanda. Nah, setelah Jepang menguasai Indonesia, kalau nanti di rumah pendidikan, kalian nanti buka di konten rumah pendidikan, ya, isinya masuk ke ruang murid. Di sana ada materi tentang bagaimana masa pendudukan Jepang. Jadi bangsa kita menjadi bangsa yang tiba-tiba berubah, menjadi berani melawan kekuatan asing, dan juga memiliki kekuatan dan juga kemampuan militer. Itu berkat didikan dari Jepang. Boncel menguasai, boncel sipit, gitu ya, orang boncel pendek sipit menguasai, dan hanya seumur jagung, artinya tidak lama. Ternyata itu adalah ramalan tentang kedatangan Jepang, bahwa Jepang hanya sekitar 3 tahun, sudah tahun 43 sampai dengan 45. Jadi ketika kemudian Jepang mulai kalah, ada peluang bagi bangsa Indonesia untuk bisa merdeka. Nah, kekalahan Jepang terkunci di dalam peristiwa yang namanya Hiroshima. Penyerangan Pearl Harbor oleh pasukan Jepang. Ibu dari pilotnya. Mereka berangkat dari Plutonian, sekitar 6 jam dari Jepang. His excellent command, wind speed and altitude is within acceptable parameters for bomb release. Over. Lebih dahsyat 3.000 lebih dahsyat dari Hiroshima. Maka bisa dibayangkan ketika mereka hari ini berperang, bisa jadi mereka akan membuat sebuah kehancuran dunia, kehancuran total. Atau mungkin juga kiamat itu berasal dari perang nuklir. Dan pemuda di sana di rumah, naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membawa Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara menyambut kedatangan mereka. Buat menjadi 4 kelompok saja, 4 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok membuat sebuah grafis tentang peristiwa seputar dari mulai tadi apa? Pearl Harbor, kemudian bom atom Hiroshima, sidang BPUPKI atau peristiwa Rengas Dengklok, dan juga kemerdekaan.
Biasaan gambar tangan. Nah, gambar proklamasi ini ada Soekarno sama Hatta. Ya. Terus ini orang-orangnya orang masyarakat. Ya. Menurut saya dengan teknologi ini memudahkan kita dalam belajar dan memulai hal-hal baru. Selain itu, kita juga memahami beberapa sejarah-sejarah yang ada di masa lampau yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk masa depan kita. Bagaimana sih kita harus berempati terhadap sesama dan bagaimana sih kita harus menjaga persatuan satu sama lain. Oke. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, terima kasih tepuk tangan. Merdeka! 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 Berikutnya. Lalu yang kedua, Jepang sama Indonesia.